Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok pemrograman komputer kelas B, jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Akan melakukan presentasi mengenai aplikasi jam analog berbasis Python yang telah kelompok kami buat. Sebelumnya, perkenalkan saya Gibran Aditya Dewangga dengan NIM D600-2080 dan rekan saya. Saya Angga Prasambodo, NIM D600-2082. Dan saya Nurrahma Rizky Sandi dengan NIM D600-200-102. Pertama, kita akan mengenai bagian dari skrip yang dibutuhkan dalam membangun aplikasi. Yaitu yang pertama, from tkinter import. Digunakan untuk mengimport model tkinter. Selanjutnya, from tkinter.tkk import combo box. Digunakan untuk mengimpor combo box dari tkinter. Selanjutnya yaitu import temp. Import temp digunakan untuk mengimpor modul temp atau waktu pada modul pada Python. From math import cos sin p. Digunakan untuk mengimport operasi matematika agar dapat memutar jarum jam. Selanjutnya import pygame. Digunakan untuk mengimpor modul pygame sekaligus sebagai penambah multimedia. Selanjutnya self file musik, yaitu digunakan untuk menambah multimedia berformat MP3. Selanjutnya yaitu self buat frame jam dan seterusnya. Ini digunakan untuk membuat fungsi untuk membuat layout dari jam. Selanjutnya def buat teks. Def buat teks digunakan untuk membuat fungsi yang nantinya akan menampilkan teks pada jam. Selanjutnya yaitu def buat frame. Digunakan untuk membuat fungsi berupa layout atau tampilan dari jam. Selanjutnya yaitu def buat jarum. Digunakan untuk membuat fungsi berupa jarum untuk menunjukkan putaran pada jam. Selanjutnya def buat teks angka. Digunakan untuk membuat fungsi berupa angka yang terdapat pada jam analog ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, def update clock save S sama dengan time.local time kurung 5 dan seterusnya digunakan untuk memperoleh waktu sesuai dengan perangkat yang digunakan. Selanjutnya, if learn save.antrian alarm digunakan untuk mengecek apakah ada antrian alarm atau tidak. Selanjutnya, if pygame.mixer.music.get busi kurung 1.2 digunakan untuk mengecek apakah alarm apakah hidup atau mati. Kemudian scroll ke bawah, Bran. Kemudian degree sama dengan 6 bintang S, angle sama dengan degrees, bintang P bintang 2 per 360, dan seterusnya digunakan untuk memperoleh nilai dari jarum detik. Kemudian dua fungsi di bawahnya memiliki fungsi yang bersama, yaitu berturut-turut untuk memperoleh nilai dari jarum menit dan untuk memperoleh nilai dari jarum jam. Kemudian def jendela pembuat alarm save.2 digunakan untuk membuat jendela alarm. Kemudian def buat combo box save.2 digunakan untuk membuat combo box. Selanjutnya self.combo jam values sama dengan 00 sampai 23 digunakan untuk
digunakan untuk memberi opsi jam dari pukul 00 sampai pukul 23. Kemudian self.comboMenit values sama dengan 00 sampai 59 digunakan untuk memberi opsi menit dari menit ke 00 sampai menit ke 59. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tampilan terakhir yang bisa digunakan, yaitu berupa tombol button. Nah, itu untuk mengsubmit perintah yang dibutuhkan. Script yang digunakan ialah dev buat tombol self. Nah, setelah semua tampilan selesai dibuat dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka selanjutnya adalah kita dapat mengatur fungsi dari alarm, seperti pengaturan waktu dari alarm, mengupdate alarm, menghapus alarm, menambah alarm baru, mengurutkan alarm yang sudah terpasang hingga tampilan dari alarm. Nah, berikut ini adalah fungsi-fungsinya. Salah satu fungsinya ialah dev perintah save alarm, yaitu digunakan untuk membuat fungsi berupa set alarm sebagai pengaturan dasar dari alarm. Lalu, ada fungsi dev update layar self, masukkan for i in range, dan seterusnya. Itu digunakan untuk memasukkan metode dengan fungsi untuk mengupdate layar alarm dari alarm yang sebelumnya. Selanjutnya ialah terdapat fungsi yaitu dev perintah hapus self. Nah, itu tuh digunakan untuk membuat metode yang akan digunakan untuk menghapus sebuah alarm yang terpasang. Selanjutnya, contoh script berupa dev tentukan urutan self, angka sama dengan 0. Nah, itu digunakan untuk membuat sebuah metode yang akan digunakan untuk memasukkan alarm baru sekaligus mengurutkannya dari alarm yang terdekat hingga alarm terbaru yang dari paling jauh. Lalu untuk fungsi for i in range, nah itu digunakan untuk membuat jarak antar alarm dari yang terdekat hingga yang terjauh. Fungsi terakhir ialah berupa penutup dari script ini, yaitu root sama dengan TK. Nah, itu digunakan untuk memanggil tampilan dari tkinter yang kemudian dimasukkan ke dalam variabel root. Lalu ada app sama dengan myAppRoot. Nah, itu digunakan untuk memanggil class myApp yang sudah kita buat sebelumnya. Yang terakhir ialah main loop. Nah, itu digunakan agar window atau tampilan yang kita buat itu nanti tidak langsung selesai atau langsung close secara otomatis. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara kerja dari aplikasi jam analog ini. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan dari running program yang telah kami buat. Ini merupakan tampilan dari program yang telah kami buat. Selanjutnya, kita dapat mengatur atau men-set alarm sebagai pengingat untuk melakukan sesuatu. Dalam mengatur alarm, kita dapat menuliskan keterangan pada text box tentang jadwal atau hal yang akan kita lakukan pada jam tersebut. Yaitu yang pertama kita atur, itu kita dapat mengatur alarm seperti gambar ini. Selanjutnya, kita dapat mengatur atau men-set alarm sebagai pengingat dalam melakukan sesuatu. Dalam mengatur alarm, kita dapat menuliskan keterangan pada teks box tentang jadwal atau hal yang dapat kita lakukan pada jam tersebut. Yaitu dengan cara men-set jamnya, jam 4, catatan sholat. Kita set, bisa menambah lagi, yaitu jam 6. Kita set. Pada tampilan alarm, kita dapat memasukkan atau menambah beberapa alarm pengingat sekaligus, seperti yang tadi yang telah saya sampaikan. Jika terdapat beberapa pengingat dalam satu waktu, maka sistem secara otomatis langsung dapat melakukan perintah alarm mana yang harus berbunyi secara terlebih dahulu. Hal tersebut sudah diatur dalam skrip yang telah kami jelaskan tadi, dan secara otomatis dapat langsung ditentukan.
Selanjutnya, jika kita merasa sudah tidak membutuhkan alarm tersebut atau mau mengganti keterangan pada alarm, maka kita dapat menghapus alarm yang lama dengan memasukkan kode angka yang akan dihapus, mengklik tombol hapus. Maka secara otomatis akan menghapus alarm yang lama. Saya akan menjelaskan, yaitu dengan menghapus, yaitu dengan satu kita hapus seperti yang ini. Itulah tadi hasil running dan cara penggunaan dari aplikasi jam analog berbasis Python, Pygame, Tkinter yang telah kelompok kami buat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.